imamun adil, pemimpin yang adil. Berat rasanya kalau semua kita harus jadi pemimpin, saudara sekalian. Berat rasanya dan seakan mustahil karena dari sekian banyak orang hanya beberapa yang diamanahkan untuk menjadi pemimpin. Pindah ke golongan yang kedua, dan ini saya berharap anak muda bisa dapatkan golongan ini. Dimanapun Anda berada, ketahuilah di hari kiamat kelak, hadis Nabi lewat hadis qudsi yang Allah sampaikan melalui lisan Nabinya. Ketika itu Allah akan bertanya, Ainal mutahabbuna fiyya? Mana orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Bertanyalah Allah pada malaikat-malaikatnya hari itu, Ainal mutahabbuna fiyya? Mana orang yang dulu saling mencintai? Dan cukuplah hadis Nabi di dalam Bukhari ketika Nabi menjelaskan 7 golongan di antara semua manusia yang ketika dikumpul di padang mahsyar kelak. Hanya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah hari itu. Matahari hanya sejengkal. Hari itu kata Nabi, hufatan auratan gurla. Hari itu manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak bersendal. Matahari sejengkal, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, apakah wahai Nabi hari itu kita akan saling melihat aurat satu sama lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yawm al-amr akbar min dzalik ya Aisyah. Hari itu wahai Aisyah, hari padang mahsyar nanti, hari yang terlalu berat untuk hanya memikirkan aurat orang lain. Hari itu kita sibuk menjaga diri kita agar tidak kena panasnya matahari. Hari itu kita bimbang, kita bingung dengan dosa-dosa yang belum diampuni. Tapi saudaraku, Nabi menjanjikan 7 golongan yang kata tadi Allah katakan dalam hadis qudsi, mana orang yang saling mencintai karena aku. Kalau bukan karena cinta demi Allah, teman-teman sekalian, kami nggak akan sampai di tempat ini. 2 bulan yang lalu Ustaz Abdul Somad datang ke tempat kami di Makassar, juga karena cinta beliau karena Allah kepada kami. Hari ini saya dan Ustaz Dasat Latif sama-sama dari Makassar datang ke tempat ini. Ada Allah yang menjadi saksi, dan cukuplah hati ini kita yang menjaga agar kemudian ikhlas karena Allah dalam mencintai. Karena sesungguhnya kami datang bukan karena apa-apa, saudara. Karena ada cinta hidup. Perasaan yang dibayar mahal oleh Allah. Perasaan karena hanya uhibbuka fillah. Saya mencintai kalian karena Allah. Walau tidak mengenal nama semua yang hadir, percaya saya mencintai kalian karena Allah. Dan saya berdoa, ya Allah, kumpulkan kami di surga Firdaus-Mu sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Lalu Nabi menyebut 7 golongan tersebut secara berurutan. Perhatikan, cek baik-baik, Ustaz saya izin agak depan. Perhatikan, cek baik-baik dari 7 golongan ini, wahai akhwat, wahai ikhwan, mana di antara kalian yang mendapatkan 7 golongan ini? Kata Nabi memulai 7 golongan, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Lalu dimulailah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan oleh Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Berat rasanya kalau semua kita harus jadi pemimpin, saudara sekalian. Berat rasanya dan seakan mustahil karena dari sekian banyak orang hanya beberapa yang diamanahkan untuk menjadi pemimpin. Pindah ke golongan yang kedua, dan ini saya berharap anak muda bisa dapatkan golongan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang tumbuh taat di jalan Allah, rajin hadir majelis ilmu, rajin untuk sholat 5 waktu. Orang-orang tersebutlah, anak-anak muda tersebutlah yang mencintai para ustaz-ustaznya, para habaib, para kiai, para masyaikh, orang-orang alim saleh. Orang-orang ini, anak-anak muda ini yang hadir hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan dikategorikan sebagai pemuda yang tumbuh di jalan Allah. Ada yang ketiga, kata Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya
terikat dengan masjid Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dengar kata-kata ini, Ustaz, apa contohnya kalau orang itu terikat dengan kata masjid, Ustaz? Yang golongan ketiga, yang ada orang yang nanya, Ustaz, gimana cara mengetahui bahwa orang-orang itu hatinya terikat di masjid? Kalau dengar azan di kalimat pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kamu tidak tenang, kalau kamu tidak bisa menenangkan hati dengan sholat segera, berarti kamulah orang itu. Kalau kamu kemudian sedang bekerja dan azan ada, lalu kamu biasa saja, azan datang kamu masih di warung kopi untuk ngopi, kamu masih nonton bola, kamu masih nonton film, kamu masih ngobrol dan kamu biasa saja, berarti kamu tidak masuk golongan ini. Terkhusus wahai para lelaki, malu ketika kemudian Umar menjanjikan untuk membakar rumah seorang anak muda hanya karena dia tidak mau ke masjid. Malu kepada seorang kakek tua yang bertongkat lalu dia buta, menanyakan pada Nabi, Amithli hana, amithli ya Rasulullah, apakah seperti saya juga harus ke masjid? Lalu Nabi mengatakan, hal sami'tan nida, apakah kamu dengarkan azan? Kata orang kakek tua yang bertongkat tadi, na'am ya Rasul, saya masih dengar azan. Kata Rasulullah, idzan fa'ajib, kalau gitu kamu wajib ke masjid. Anak-anak muda malu rasanya kalau kemudian Anda tidak ke masjid. Lalu golongan yang keempat, dan inilah yang mudah-mudahan perasaan ini yang kita inginkan saudara sekalian. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Gak ada yang diharapkan. Ustaz, apa bukti saya mencintainya karena Allah? Kamu tidak mengharapkan apa-apa, tidak ada hajat kepadanya, hanya karena betul-betul dia sebagai saudaramu, seorang muslim, dan kamu muslim, kau mencintainya karena Allah. Ini yang kita harapkan pada majelis hari ini. Teman-teman, boleh diikuti saya. Inilah kalimat yang insya Allah menjaga perasaan kita, hati kita, ketika kemudian kita ingin mengatakan kata itu. Dulu Nabi pernah didatangi sahabat. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai saudara saya karena Allah. Lalu Nabi mengatakan, apakah kamu sudah memberitahunya? Kata dia, belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, akhbirhu, beritahu dia. Coba boleh diikuti saya. Kata-kata ini sederhana, tapi bisa mengumpulkan kita di surga. Ikuti saya, uhibbuka fillah. Yang di belakang belum kedengaran. Uhibbuka fillah. Mengatakan kata-kata ini saudara sekalian kepada saudara kita, itu adalah di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, fa'akhbirhu, kasih tahu dia kamu mencintainya karena Allah. Biasakan mengatakan itu pada orang-orang soleh. Ustaz, uhibbuka fillah. Pada orang-orang yang kita anggap seiman dengan kita, uhibbuka fillah. Sunnah Nabi yang banyak orang lewatkan saudara sekalian. Saya mencintaimu karena Allah. Lalu yang mendengarkan itu mengatakan, ahabbakallah, ikut saya, ahabbakallah alladzi ahbabtani lahu. Subhanallah. Orang yang mencintai karena Allah ini di hari kiamat dicari. Kata Allah, mana dulu yang mencintai? Bahkan kata doktor kami, seorang syekh di kami di Sudan, ketika saya mau lulus S3 teman-teman, dinasehati dengan hadis ini. Lalu dia mengatakan, ana uhibbuka fillah ya Fakhrul Razi. Dia katakan, saya mencintaimu karena Allah. Bayangkan dapat kata-kata itu dari seorang guru. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu ya syekhana. Saya katakan seperti itu. Semoga Allah mencintaimu wahai syekh sebagaimana engkau mencintaimu karena Allah. Lalu saya bertanya, kenapa harus mengungkapkan itu syekh? Bukankah saya sudah 12 tahun bermajlis dengan syekh? Kenapa harus mengungkapkan itu kepada saya? Qala Nabi, qala Allah, aina al-mutahabuna fiyya al-yawma adilluhum yawma la dhilla illa dhilli bihadhihi al-kalimat najid dhalikal maqam. Kata syekh, karena ada hadis dari Nabi yang Allah katakan, mana orang yang saling mencintai karena aku, hari ini aku lindungi dia pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Sederhana tapi begitu mahal di sisi Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, mereka akan mendapatkan manabir min nur, mimbar-mimbar cahaya. Semoga kalian semua yang datang hari ini betul-betul karena kecintaan kalian pada ustaz-ustaz yang hadir hari ini.
Ustadz Abdul Somad, dan seluruh ustadz yang hadir. Lalu golongan yang kelima kita ringkas saudara sekalian. Golongan yang kelima adalah rajulun da'atu imra'ah dzata mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan punya jabatan, lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Dan ada golongan yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqah. Seorang yang bersedekah, fa akhfaha, sedekah dengan tangan kanannya, fa akhfaha, lalu dia sembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini dahsyatnya menyembunyikan amal. Sarair, hati-hati teman-teman. Hari ini zaman Facebook, Instagram, handphone kita bisa jadi merusak amal kita. Ustaz, boleh nggak diposting kebaikan? Boleh, tapi jaga hati baik-baik. Jangan ada riya, jangan ada sombong, jangan ada sum'ah, jangan ada berbangga diri. Lalu apa Ustaz kalau posting sesuatu? Ustaz punya Instagram? Punya TikTok? Punya Facebook? Punya YouTube? Punya. Boleh nggak Ustaz mengupload sesuatu? Boleh. Apa niatnya? Mengajak orang lain dalam kebaikan yang harus dipertahankan hari ini. Salah satu yang paling berat hari ini yang tidak ada ujiannya pada orang dahulu, teman-teman, ujian menjaga keikhlasan, menjaga amalan. Hati-hati, baru datang majelis sudah selfie, lalu kemudian niatnya tidak benar. Hati-hati teman-teman, jaga niat baik-baik untuk hadir di tempat ini, bukan karena mau pamer. Boleh diupload Ustaz? Boleh. Apa yang menjadi niat kita? Untuk mengajak orang lain dalam kebaikan dan ketaatan. Lalu yang terakhir teman-teman, dan ini juga berat sekali, tapi kalau ada yang bisa, insya Allah ini menjadi amalan yang membersihkan hati. Apa Ustaz? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Ada seseorang yang kemudian mengingat Allah dalam keadaan sendiri, lalu menetes air matanya. Ingat dosa-dosanya, ingat maksiatnya, lalu tiba-tiba dia dalam keadaan sendiri. Catat, golongan ketujuh harus dalam keadaan sendiri, karena hadisnya khalian, sendiri dia. Fafadat 'ainah, dan menetes air mata. Di antara yang menunjukkan hati kita bersih, teman-teman, adalah ketika kita mampu menangis dalam keadaan sendiri. Sudah pernah nyoba? Kalau belum, coba malam ini bangun tahajud, ingat dosa-dosa. Kalau bisa nangis, insya Allah kamu bisa masuk pada golongan yang ketujuh. Dan ubasyurukum, saya berikan kabar gembira pada kalian. Kata Nabi SAW, dua mata yang tidak akan dibakar orang yang memiliki mata tersebut, yaitu satu mata yang sering menangis karena Allah mengingat dosa-dosa. Bukankah Allah mengatakan innallaha la yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Bukankah Allah mengatakan qad aflaha man tazakka, bukankah Allah mengatakan beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, membersihkan hatinya. Kita semua pendosa, nabi-nabi berdoa dengan mengakui kezaliman. Rabbana zalamna anfusana, Adam, Rabbana zalamna anfusana. Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Saya beristighfar pada Allah sehari 100 kali. 100 kali, ikhwan. Gak punya dosa Nabi. 100 kali istighfar. Bahkan dalam sholat 5 waktunya, setelah beliau salam, teman-teman, apa yang pertama dibaca? Zikir apa yang paling pertama dibaca? Istighfar. Berapa kali? 3 kali. Boleh kita tutup dengan istighfar, ikut saya. Astaghfirullah Rabbal baraya, ya Allah. Astaghfirullah minal khaya. Lagi dua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khaya. Sekali lagi dengan suaranya. Astaghfirullah
astaghfirullah minal khataaya. Makasih banyak teman-teman. Semoga semua yang sudah beristighfar pada Allah, ketika ikhlas, ketika tulus kepada Allah, insya Allah saya doakan semoga semua yang hadir majlis, percayalah dalam hadis Nabi SAW, siapa yang hadir dalam sebuah majlis dan mengikutinya sampai selesai, selain dikumpulkan mereka, dikumpulkannya malaikat-malaikat, hafathumul malaika, tatanazzalu alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan di hatinya, dikumpulkan malaikat-malaikat berada di sekitar majlisnya, ditanamkan rahmat, wa ghusyat rahmat, wa ghasyatuhumur rahmat, diberikan kepada mereka rahmat Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebutkan semua namanya yang hadir di hadapan penduduk langit oleh Allah. Ada tambahan di hadis yang lain, wa qala malaika, dan malaikat berkata, kumu. Kalau kemudian ditutup dengan kafaratul majlis, berkatalah malaikat, kumu, berdirilah, maghfuran lakum, dan dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir dalam majlis ini, ketika selesai majlis nanti, semua dosa-dosa telah diampuni oleh Allah. Dijadikan kita saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Di sini kita bersaudara, di surga kita bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.